penutupan akunmu atau tokomu ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Mukdiji, dan seperti biasa gue akan nyambung ke bahasan video gue yang sebelumnya yang bahas soal kebijakan Lazada yang baru ini diterapkan. Nah, dan hari ini gue rekam video tanggal 6 Desember 2022, tepatnya mau 1 minggu setelah kebijakan dari si Lazada ini diterapkan. Dan saya sudah cek beberapa media sosial, banyak banget dari seller yang mengeluhkan ada yang dibatasi cuma 10 produk, ada juga yang langsung ditutup akunnya. Dan sebenarnya ini sih dari awal si Lazada udah antisipasi ya, udah dikasih notif suruh bebenah gitu toko-tokonya sebelum tanggal 1 Desember. Ini saya bilang sih ngeyel juga gitu lah ya, mungkin karena emang ada yang belum tahu juga atau tidak cek notif penting seperti ini gitu, akhirnya ya seperti itu dampaknya, tiba-tiba tokonya dibatasi produknya dan ada juga yang langsung dinonaktifkan. Oke, buat teman-teman yang emang sebelumnya belum lihat video gua ya, itu video notif juga dari channel gua, pemberitahuan supaya teman-teman cepat bebenah tokonya. Dan saat ini gua akan sambung, oh seperti ini loh terjadinya kalau misalkan kemarin kita tidak bebenah toko. Jadi penyebabnya adalah penutupan akunmu atau tokomu ditutup. Oke. Penyebab utama adalah yang kemarin gua bahas adalah soal duplikasi produk. Nah, kalau kemarin kan gua udah jelasin ada kebijakan duplikasi produk, ini menyebabkan pembatasan produk juga. Dan yang lebih parah, ada juga duplikasi toko. Jadi si teman-teman ini bukan hanya duplikasi produk dalam satu toko, tapi ada juga teman-teman yang duplikasi toko atau ternak toko. Jadi teman-teman ini gunain satu dokumen untuk bikin beberapa toko. Mungkin mindset teman-teman adalah semakin banyak toko maka semakin banyak traffic, semakin banyak traffic maka semakin banyak konversi. Mungkin itu dasar kenapa teman-teman memperbanyak toko. Jawab iya aja karena saya juga sempat kepikiran seperti itu, tapi pada faktanya itu sangat tidak bagus. Kenapa? Karena secara logika itu bisa menghancurkan algoritma produk teman-teman. Karena kan yang kita tahu sendiri, algoritma Lazada itu selalu berpacu pada satu, gambar, yang kedua adalah kata kunci judul, yang ketiga pada atribut, dan yang keempat pada deskripsi. Dan itu semua berhubungan ya. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman duplikasi produk ini, atau dari judulnya, dari atributnya, dari deskripsinya itu diduplikasi, itu akan terdeteksi melanggar kebijakan dari Lazada sendiri. Dampaknya apa? Yaitu tadi, teman-teman bisa dinonaktifkan tokonya. Bisa aja kan teman-teman dari toko A itu menyalin ke toko B, udah pasti semuanya sama dong, dan itu akan terdeteksi duplikasi. Ini udah tidak ada ampun lagi nih, langsung ditutup aja masih Lazada. Karena Lazada kan sebelumnya udah ngasih tahu ya, coba dibebenah segala macam. Nah, dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang sering teman-teman ajukan, entah itu ke si Lazada ataupun ke channel manapun ya. Pertanyaan seperti ini mungkin ya, bolehkah banyak toko? Nah, saya jawab di sini, tentu boleh, tapi dengan kategori yang berbeda. Jadi si Lazada itu tidak melarang teman-teman ini punya banyak toko.
Ya, mungkin setahu saya sih maksimalnya cuma 3 ya sekarang ya, itu gak apa-apa, tapi dengan catatan dengan kategori yang berbeda. Jadi misalkan contoh teman-teman di toko A ini kategorinya itu otomotif, di kategori B itu bisa fashion, itu kan udah beda ya. Nah ini tidak apa-apa meskipun menggunakan satu dokumen mulai dari KTP, rekening dan segala macamnya, ini gak apa-apa, ini tidak akan melanggar kebijakan dari si Lazada. Nah yang bahaya itu adalah menggunakan satu dokumen dengan kategori yang sama. Nah ini dipastikan toko teman-teman salah satunya hilang lah, mending kalau satu, kalau dua-duanya kan bahaya. Oke, udah jelas ya. Jadi boleh kita mempunyai banyak toko dengan satu dokumen dengan catatan kategori yang berbeda ya. Oke, selanjutnya. Oke, pertanyaan berikutnya yang sering teman-teman tanyakan adalah gimana kalau misalkan kita sudah banyak toko atau terlanjur banyak toko dengan produk yang sama. Ini udah jelas ya, kategorinya pasti sama. Saran saya sih lebih baik dihapus aja atau ditutup aja salah satunya, dan teman-teman itu fokus ke toko utama dan maksimalkan trafficnya, karena kan banyak banget ya fitur-fitur untuk mendapatkan traffic. Ada mulai dari ada bocoran produk, terus yang paling penting teman-teman ketika upload produk itu diisi semua ya, mulai dari gambarnya yang jelas, kata kuncinya yang bisa menyasar audiens, terus kategorinya juga yang lebih kena dengan produknya, terus mulai atributnya semua diisi, dan deskripsinya yang jelas. Itu kan bisa mengundang traffic teman-teman, karena kan yang namanya traffic itu atau algoritma itu menyangkut kepada yang tadi itu teman-teman. Nah lalu apa sih penyebabnya kok si Lazada bisa-bisanya menerapkan sistem seperti ini? Nah jadi gue udah baca ya, kenapa sih si Lazada itu sampai sekarang ini pangkas toko gitu kan. Nah di sini gue bacain aja ya, karena kan yang tadi juga ini juga saya sumbernya dari sini, cuma saya di sini dipersingkat aja, diperjelas aja poin-poinnya ya buat teman-teman ya. Nah teman-teman juga bisa cek di Sales Center Lazada, dan teman-teman bisa baca mulai dari atas sampai bawah. Nah di sini gue bacain penyebab kenapa sih si Lazada ini bisa menerapkan kebijakan ini. Nah, customer bisa jenuh karena variasi produk gitu-gitu aja, serupa semua kesannya tuh. Lazada gak punya variasi produk lengkap. Ya jelas dong, karena produknya gambarnya itu deskripsinya sama, padahal yang jualannya juga sama. Makalah si Lazada itu menerapkan sistem pangkas toko duplikasi. Dampaknya apa? Dampaknya akhirnya customer memilih buat enggak jadi belanja dan bikin tingkat konversi turun. Makanya tim Lazada selalu berupaya untuk mendeteksi produk-produk yang sebenarnya berasal dari pemilik toko yang sama, untuk lebih menunjukkan variasi pilihan produk. Kalau untuk seller sendiri, perilaku ternak toko atau duplikasi toko ya, dan produk dari pemilik yang sama ini berkontribusi menciptakan iklim kompetisi yang enggak sehat gitu. Toko-toko yang sama ini akan saling berkompetisi untuk merebutkan traffic yang sama. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman punya 2 toko dengan produk yang sama, maka si traffic ini akan terbagi 2 aja, sama aja sih. Kalau misalkan teman-teman punya produk A atau satu produk dibagikan atau diunggah di 2 toko, maka trafficnya pun akan terbagi 2, dan ini juga akan membingungkan si customer untuk beli di toko mana, dan akhirnya ngerasa jenuh dan meninggalkan, tidak jadi beli, malah pindah ke marketplace sebelah, kayak gitulah kira-kira.
Ini jadi gak adil buat seller-seller lain, seakan-akan mereka berhadapan dengan banyak seller, padahal hanya ada beberapa pemilik toko saja di belakang itu. Jadi di sini tujuan Silajar ini untuk menyeimbangkan mungkin dari segi penghasilan ya. Dan juga menurut saya sih ini bagus sih, kebijakan Silajar ini bagus juga untuk memangkas toko-toko yang emang cuma meresahkan doang sih menurut saya. Bikin bala lah, bikin bala beranda lajada kayak gitu kira-kira. Nah jadi balik lagi buat teman-teman, jadi poinnya teman-teman, kita boleh mempunyai banyak toko tapi dengan catatan kategorinya berbeda. Dan yang sudah terlanjur mempunyai banyak toko dengan produk yang sama, saya saranin sih yang salah satu ditutup dan fokus ke toko utama dan maksimalkan semua trafficnya dengan fitur-fitur yang sudah disediakan. Oke teman-teman, cukup paham ya, dan semoga bisa membantu. Singkat sekali, cuma ini mungkin jadi pertanyaan berat buat teman-teman dan jawabannya simpel sekali karena udah ada juga di setelah jeda. Teman-teman boleh langsung baca aja secara detail. Kayak ini kan banyak banget ya, ini banyak banget yang harus teman-teman baca, namun saya pangkas ke poinnya saja. Oke, semoga membantu. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Selamat beraktivitas kembali, kalau saya mau tidur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan like jika kalian suka dengan video ini.